Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Anwar Husbullah. Saya berasal dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian zakat, macam-macam zakat, dan kenapa orang Indonesia tidak menyadari akan adanya zakat kecuali zakat fitrah. Nah, yang pertama ada pengertian zakat. Zakat berasal dari kata zakat yang artinya tumbuh. Makna lain dari kata zakat yaitu membersihkan atau tumbuh. Hukum Islam diartikan sebagai suci, bersih, tumbuh, dan berkembang. Nah, jika dihubungkan dengan harta, berarti harta yang kita zakatkan atau harta yang kita zakati akan tumbuh dan berkembang. Maksudnya itu bertambah, tidak akan berkurang sama sekali, melainkan bertambah, seperti itu. Berdasarkan etimologi, zakat berasal dari kata bahasa Arab yaitu zaki, tazkiyatan, zakatan, yang memiliki arti taharah atau bersih, membersihkan, nama yang berarti tumbuh dan berkembang, dan barokah yang berarti balasan atau karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya yang tiada tara bandingannya atau amal soleh. Nah, sedangkan pada terminologi, zakat adalah sejumlah harta yang dimana harta tersebut telah mencapai nisabnya atau batasan wajib yang dizakatkan, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada orang-orang dengan syarat tertentu. Sedangkan menurut para ulama, zakat menurut mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab atau batas yang mewajibkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai hawal atau setahun, bukan barang tambang dan bukan pertanian. Menurut mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan oleh syariat karena Allah Subhanahu wa taala. Menurut mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat adalah sebuah ungkapan untuk mengeluarkan harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Dan menurut mazhab Hanafi mendefinisikan zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yang dimaksudkan dengan kelompok khusus atau 8 kelompok yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian zakat adalah pembersih harta yang didasarkan pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam setiap harta yang diperoleh terdapat hak fakir miskin dan orang yang meminta-minta. dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103, Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Nah, menurut ayat tersebut, zakat harus diambil. Oleh karena itu, pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang kaya yang tidak melaksanakan zakat
asumsikan murtad. Di Indonesia pun telah disahkan undang-undang tentang zakat, tetapi pada praktiknya tidak ada pengambilan zakat yang sesuai dengan peraturan pemerintah, yaitu setiap warga negara diperiksa pendekatannya per tahun, seperti pada bidang pertanian, peternakan, jasa, dan lain sebagainya, sehingga ketika ada peraturan perundang-undangan yang memberikan wewenang pengambilan zakat, objek yang diambil didasarkan pada data yang akurat. Dalam surat lain dijelaskan dalam surat Al-Bayyinah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa kadzalika dinul qayyimah, yang artinya mereka tidak diperintah kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, Innallaha alal aghniya'il muslimina fi amwalihim biqadaril ladzi yasha'u fuqara'ahum wa lam yajhadal fuqara'a idza za'u au aru illa bima yasta'u aghniya'uhum ala wa anallaha yuhasibuhum hisaban syadidan wa yu'adibuhum adzaban 'aliman, yang artinya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat melapangi orang-orang miskin di antara mereka. Fakir miskin itu akan menderita karena kelaparan dan kesulitan sandang, kecuali karena perbuatan orang-orang kaya. Ingatlah, Allah akan mengadili mereka nanti secara tegas dan menyiksa mereka dengan pedih. Hadis riwayat At-Tabrani. Dijelaskan lagi dalam hadis riwayat Ahmad dan Muslim, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min sahibaka muzilla yu'adil zakatu illa uhniya alaihi finnari jahannam fayuj'alu safahu fatukwa biha jab'ahu wa jabhatuhu. Hadis rawahu Ahmad wa Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang menyimpan hartanya tidak dikeluarkan zakat akan dibakar dalam neraka jahanam. Baginya dibuatkan setrika api, kemudian disetrikakan ke lambung dan dahinya, dan seterusnya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Para ulama telah sepakat dalam ijma'nya, zakat diwajibkan bagi mereka orang Islam, muslimin wa muslimat yang merdeka balik berakal sehat, dan untuk para budak atau yang belum merdeka. Para ulama berbeda pendapat. Hanafi berpendapat wajib zakat seperti 10 atas tumbuh-tumbuhan milik budak mukatab, tidak pada hartanya yang lain. Sedangkan Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa tidak diwajibkan zakat bagi budak mukatab. Ketiga ulama mazhab tersebut juga berpendapat bahwa orang murtad
yang semasa keislamannya telah diwajibkan membayar zakat, maka kewajibannya tersebut tidak gugur lantaran kemurtadannya. Sementara Hanafi mengatakan bahwa kewajiban tersebut gugur. Nah, bahasan yang kedua ada jenis-jenis zakat. Yang pertama yaitu zakat fitrah, yaitu zakat yang dikeluarkan sebelum Idul Fitri di bulan Ramadan. Zakat ini diwajibkan bagi semua orang muslim yang mampu. Yang mampu di sini berarti orang tersebut memiliki kelebihan sandang pangan. Yang mampu di sini berarti orang tersebut memiliki kelebihan dari sandang pangan untuk keluarganya dan untuk dirinya sendiri. Nah, nisab zakat fitrah adalah 2, Zakat fitrah ini bisa ditunaikan dengan 2,5 kg beras atau 3,1 liter. Selain zakat fitrah ada juga zakat mal, yaitu zakat harta atau zakat penghasilan. Zakat mal ini ditunaikan setelah seseorang mencapai nisab dan hartanya mencapai halal, yaitu 1 tahun. Dari zakat mal ini muncul juga zakat-zakat yang lain seperti zakat emas, zakat perak, zakat pertambangan, zakat pertanian, dan masih banyak yang lainnya. Zakat mal ini ditunaikan dengan penghasilan 1 tahun dikali 25%. Dikali 25%, ya. Zakat mal ini bisa ditunaikan dengan penghasilan dikali 25%. Selanjutnya ada zakat rikaz, yaitu zakat barang temuan, yang dimana barang temuan ini bisa dimiliki oleh seseorang jika telah mencapai halal, yaitu selama 1 tahun. Jika barang temuan tersebut tidak ada orang yang mencari selama 1 tahun, maka barang tersebut menjadi milik orang yang menemukan barang tersebut. Pembahasan yang ketiga yaitu alasan mengapa orang Indonesia tidak menyadari akan pentingnya zakat. Ada beberapa faktor yang mungkin dapat dijadikan penyebab umat muslim tidak menyadari akan pentingnya zakat, antara lain tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap lembaga-lembaga pengelola zakat. Faktor lainnya yaitu tidak ada sanksi apapun terhadap orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Hal inilah yang saya kira berbeda dengan pajak yang jika tidak dibayar bisa dikenai sanksi. Pemahaman keislaman mereka masih sangat rendah dan belum banyak yang mengerti tentang zakat dan ajaran Islam lainnya. Karena Indonesia bukanlah negara Islam, maka secara otomatis masyarakat tidak dapat sepenuhnya mengandalkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada.